Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kenapa ini? Sabotase. Ini mau ngaji sampai jam berapa? Sampai selesai. Nah, itu jawabannya diplomatis. 10 menit aja nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, ini kok hilang-hilang ya suaranya ya? Kenapa ya? Mic-nya. Jadi nyala. Jangan berhenti. Ya Bapak Ibu, kita insya Allah akan bicara tentang hilang lagi. Oke lagi. Hilang suaranya. Ini loh. Mati-mati. Yang ini yang dipakai. Ini aja. Tak copot ya? Copot aja. Iya iki. Wis ra kuat ngaji. Ya Bapak Ibu, kita insya Allah akan bicara tentang apa? Kandungan ayat kursi. Ya, ayat kursi adalah ayat nomor berapa yuk? 255 dari surah Al-Baqarah. Sebelum kita bahas kandungannya, ayat kursi ini memiliki fadilah alias keutamaan ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Nabi pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Ayat mana yang paling agung dalam Al-Qur'an? Tanya Nabi kepada sahabat Ubay. Jawab beliau, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ditanya lagi sama Nabi, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam? Sama pertanyaannya. Dan Ubay juga menjawab dengan jawaban yang sama, Allah wa rasuluhu a'lam. Pada kali yang ketiga, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam? Baru dijawab sama Ubay, ayatul kursi. Kata sahabat Ubay, maka Nabi mengatakan, liyahnikal ilma abal mundir. Selamat atas ilmu yang kau miliki, wahai Abul Munzir. Abul Munzir itu sapaan akrab dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi ayat kursi Bapak Ibu adalah ayat paling agung dalam Al-Quran. Salah satu kelebihan ayat kursi yang lain, selain dia merupakan ayat yang paling agung, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ini hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Kalau yang tadi dalam Sahih Muslim. Yang tadi sahabatnya sinten? Ubay bin Ka'ab. Julukannya Abul Munzir. Kalau yang sekarang sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditugasi oleh Nabi, dikasih tugas untuk menjaga kurma yang dikumpulkan sebagai zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu kan berupa makanan. Ya, setelah dikumpulkan, Abu Hurairah suruh jaga
jangan ada yang boleh makan ya, gitu kata Nabi. Pas malam-malam datang orang tua, tahu-tahu dia ngambil aja gitu. Ya, bahasa sadonnya asal nyawuk gitu aja. Leres gitu. Saya tidak bisa kromo inggil Bapak Ibu, udah lupa. Tahu-tahu ditangkap sama Abu Hurairah. Saya laporkan kamu ke Rasulullah nanti. Afwan katanya, saya ini orang miskin, saya butuh, lapar, anak istri saya juga butuh. Janji saya nggak mau kembali lagi deh. Akhirnya Abu Hurairah kesian, dilepas sama Abu Hurairah. Besok paginya beliau lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, semalam ada orang tua tahu-tahu ngambil kurma, dia bilang begini. Saya kesian, akhirnya saya lepas. Apa kata Nabi? Kadzabaka wa sayyaud. Wah, sampean dihapusi. Nanti dia akan balik lagi. Ketika Nabi bilang nanti dia akan balik lagi, Abu Hurairah yakin. Nah, tak tunggu. Karena Nabi sudah bilang nggak mungkin Nabi bohong. Betul, datang lagi, ngambil lagi, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Sama alasannya, afwan saya ini butuh, anak istri saya kelaparan begini. Kesian lagi Abu Hurairah, dilepas lagi. Ya. Besok pagi cerita lagi, Nabi ketemu, tadi malam apa yang dilakukan oleh tamumu semalam? Katanya. Ya Rasulullah, dia bilang begini. Terus saya kesian, saya lepas lagi. Kata Nabi, kadzabaka wa sayyaud. Dihapusi lagi kamu. Nanti akan balik lagi nih. Di kali yang ketiga Abu Hurairah sudah apa kira-kira? Sudah ketem, sudah mangkel. Ngambil lagi ini orang. Kata beliau, saya tidak akan lepaskan kamu, saya akan laporin kamu. Ini sudah 3 kali kamu ngambil kurma ini. Udah gini, kali ini kamu lepaskan saya, kamu saya ajari ilmu. Ilmu apa? Ilmu terjaga dari setan. Loh, apa itu? Kalau kamu mau tidur, kamu baca ayat kursi. Ayat kursi itu nanti akan menjagamu sepanjang semalaman sampai kamu subuh. Nah, ya udah dilepas. Besok pagi ditanya lagi sama Nabi, ma fa'ala asirukal bariha. Orang yang semalam kamu tahan itu, kamu tangkap itu, apa yang dia lakukan? Ya, beliau begini kok beliau. Ya dia. Kok apa yang dipanggil beliau? Dia sudah saya tangkap 3 kali, akhirnya dia melas-melas dan berjanji akan ngajarin saya ilmu terjaga dari setan. Apa itu? Saya suruh baca ayat kursi ya Rasulullah tiap saya mau tidur. Baru Nabi tersenyum dan beliau mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Wah, kali ini dia jujur, padahal dia itu pembohong tadinya. Nah, ini adalah setan yang nyamar Bapak Ibu. Jadi setan ngajarin ilmu terjaga dari setan. Loh, berarti boleh ngambil ilmu dari setan? Boleh nggak? Nah, ada orang yang konslet, akalnya konslet. Dia berdalil dengan hadis ini, kita nih boleh belajar sama siapa saja. Wong Abu Hurairah aja belajar ilmu dari setan. Nah, jadi menurut antum gimana ini? Boleh nggak? Boleh apa enggak? Sepakat? Tenane. Berarti Abu Hurairah gimana ini nasibnya ini? Bener apa salah? Bener, dulu piye toh? Katanya ndak boleh, kok sekarang benar? Boleh apa enggak? Jadi Abu Hurairah salah apa benar? Loh, piye toh?
Abu Hurairah kan tidak tahu kalau itu setan. Kan udah dikasih tahu sama Nabi kalau itu setan. Hah? Iya, tapi setelah itu kan dia akhirnya tahu. Terus dia sampaikan hadis ini sehingga antum bisa dengar. Kalau nggak disampaikan sama Abu Hurairah, kita nggak pernah tahu ada hadis ini. Nah, ya ini PR buat antum ya. Tak jawab apa enggak? Sudah ngantuk apa belum? Wah, semangat Bapak, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, belajar dari setan itu enggak boleh. Enggak boleh. Jadi benar jawaban antum itu. Tapi Abu Hurairah tidak salah. Jadi salah jawaban antum tadi. Yang pertama benar, yang kedua salah. Abu Hurairah itu menerima informasi ini karena Nabi membenarkan, Nabi mengiyakan, sodakokah, dia jujur sama kamu bahwa ayat kursi itu kalau dibaca menjelang tidur akan melindungi kamu dari setan sampai subuh. Kalau Nabi tidak mengkonfirmasi sampai hari kiamat, itu tidak boleh diikuti. Jadi ini masuk kategori sunnah takririyah. Sunnah karena disetujui oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa sholawat ya. Nah, kalau nama Nabi disebut itu jenengan baca sholawat. Nama Nabi disebut tidak sholawat, tidak disebut malah sholawat. Ando pikir ini. Nah, jadi ilmu yang disampaikan ini karena dikonfirmasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu salah satu fadilah dari ayat kursi. Jadi nanti mau tidur diamalkan ya, insyaallah ya. Berkaitan dengan kandungannya Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengawali ayat yang teragung dalam Al-Quran ini dengan namanya sendiri, Allahu. Allahu, itulah nama Allah yang paling agung. Kata banyak ulama, itu nama Allah yang paling agung, Allah itu sendiri. Karena semua nama-nama yang lain itu disandarkan kepada Allah. Ar-Rahman itu nama lainnya Allah. Ar-Rahim nama lainnya Allah. Al-Alim, Al-Aziz, Al-Karim, Al-Jabbar, semuanya itu nama-nama lain dari Allah. Makanya Allah mengatakan di surat Al-Isra, walillahi al-asmaul husna, milik Allah lah nama-nama Allah yang terindah, nama-nama yang terindah itu. Allah itu artinya apa? Allah itu artinya Dzul Uluhiyah, yang memiliki sifat uluhiyah. Uluhiyah itu sendiri artinya sifat berhak diibadahi. Jadi yang berhak diibadahi dengan segala macam bentuk ibadah, itu namanya Allah. Ditekankan la ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. La ilaha illahu. Ayat ini Bapak Ibu syarat sekali dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mulai dari kata pertama Allahu, kemudian diikuti dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya ya la ilaha illallah, karena Allahnya disebut duluan ya. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Al-Hayyu, ini ismun min asma'il husna, salah satu nama di antara nama-nama Allah yang indah. Al-Hayyu artinya apa? Yang maha hidup.
yang memiliki hidup yang sempurna. Hidup yang sempurna itu maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak didahului dengan ketidakadaan. Tidak didahului dengan tidak ada. Kalau hidupnya selain Allah itu sebelumnya ndak ada. Leres mboten? Panjenengan 100 tahun yang lalu sudah ada? Belum. 100 tahun ke depan masih berharap hidup? Ya, siapa yang berharap dipanjangkan sampai 100 tahun lagi angkat tangan? Sudah bosan hidup semua toh. Ya, itulah hidupnya selain Allah. Sebelumnya tidak ada, setelah itu akan wassalam, mati. Kalau Allah tidak didahului dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan binasa, dengan meninggal dunia. Di sela-selanya juga tidak pernah berkurang kekuatannya, nggak sakit, nggak melemah, sempurna, hidup yang sempurna. Al-Hayy, maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Al-Qayyum, ini nama lain lagi. Jadi sudah ada berapa nama Allah? Ayo, pada ngantuk ini Bapak Ibu. 3, yang pertama, yang kedua Al-Hayy, yang ketiga Al-Qayyum. Itu nama di antara nama-nama Allah yang indah. Artinya Allah memiliki sifat Al-Qayyumiyah. Kalau Al-Hayy, Allah punya sifat Al-Hayatu, kehidupan. Al-Qayyumiyah itu apa artinya? Artinya Al-Qaimu binafsihi, Al-Muqimu li khalqihi. Al-Qaim binafsihi, yang Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada yang lain, tidak butuh kepada yang lain, ya, dan senantiasa ngurusi semua makhluknya. Dia sendiri tidak bergantung kepada yang lain, tapi yang selain dia semuanya bergantung kepadanya, semuanya diurusi oleh Allah. Itulah sifat Al-Qayyumiyah yang terkandung dari nama Allah Al-Qayyum. Dua sifat ini Bapak Ibu, Al-Hayy, Al-Qayyum, ini juga disebut oleh sebagian ulama sebagai nama Allah yang teragung juga, Al-Hayyul Qayyum. Emang apa sih hebatnya kalau kita tahu nama Allah yang teragung? Nabi mengatakan kalau seseorang berdoa minta kepada Allah dengan memanggil menggunakan nama Allah yang teragung ini, Al-Ismul A'zam ini, Allah akan mengijabahi doanya. Kalau dia minta sesuatu, Allah akan beri permintaannya. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau Allah dipanggil dengan nama ini, Allah akan mengijabahi. Kalau Allah dimintai dengan nama ini, Allah akan memberi. Ya Hayyu ya Qayyum. Kalau kita manggil, tambahi satu huruf aja, ya, terus alif lamnya dihapus semua. Jadi bukan ya Al-Hayyu ya Al-Qayyum, bukan. Ya Hayyu ya Qayyum, ya. Semua nama Allah yang ada alif lamnya kecuali Allah sendiri, ya. Selain itu, kalau kita panggil dihapus. Contohnya Al-Aziz, kalau dipanggil ya Aziz. Al-Jabbar, kalau dipanggil ya Jabbar. As-Sami', ya Sami'. Al-Basir, ya Basir, ya. Jadi kalau kita ingin berdoa, Bapak Ibu, tinggal dibuang alif lamnya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Rahman ya Rahim irhamna. Ya Ghaffar ighfir lana. Demikian seterusnya. Ya Al-Hayyu Al-Qayyum
itu adalah muara dari semua sifat-sifat Allah. Sifat-sifat yang berkaitan dengan zatnya Allah, seperti sifat melihat, sifat mendengar, berilmu, berbicara, berkuasa, sifat kuat, semuanya bermuara kepada sifat maha hidup, al-hayy, sifatul haya. Kenapa? Karena yang punya sifat mendengar, melihat, bicara, kuat, berilmu hanya yang hidup. Kalau mati otomatis kehilangan sifat-sifat itu semua. Orang mati bisa lihat, bisa dengar, bisa tahu apa-apa, bisa bicara, tidak bisa apa-apa. Punya kekuatan? Tidak. Jadi karena Allah itu hidup dan hidupnya sempurna, maka karena itu dia memiliki sifat-sifat yang berkaitan dengan zatnya tadi. Sifat kuat, sifat bicara, mendengar, melihat, berilmu, berkuasa dan lain-lain. Adapun Al-Qayyum adalah muara. Sifat Al-Qayyumiyah yang terkandung di balik nama Al-Qayyum ini adalah muara dari semua sifat-sifat fi'liyahnya Allah. Sifat fi'liyah itu yang berkaitan dengan perbuatannya Allah. Ketika Allah ingin melakukan sesuatu, Allah melakukannya. Kalau sifat dzatiyah itu senantiasa melekat pada zatnya Allah. Kalau sifat fi'liyah itu Allah akan melakukan, Allah bersifat ketika Allah melakukan. Contohnya menciptakan, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, ya, memberi rezeki. Semua sifat-sifat ini muaranya kepada Al-Qayyumiyah atau nama Al-Qayyum, karena ngurusi terus makhluk ciptaannya. Cara ngurusinya dengan menciptakan, ya, dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh semua ciptaannya, ngurusi, kan gitu ya. Nah, jadi semua sifat-sifat Allah muaranya kepada sifat Al-Hayyul Qayyum, kepada dua nama ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini menegaskan dan menguatkan kesempurnaan hidupnya Allah dan kesempurnaan qayyumiyahnya Allah. Karena dia hidupnya sempurna, tidak pakai capek. Karena tidak pernah capek sedikit pun, tidak pernah berkurang sedikit pun kekuatannya. Dan semua kehebatannya selalu di puncak terus, tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Ya. Karena yang butuh tidur, yang merasa ngantuk, siapa? Ayo yang ngantuk angkat tangan. Nah, belum? Oh, Masya Allah. Berapa persen baterai? Nah, jadi yang merasa ngantuk, yang merasa, apalagi yang butuh tidur, itu hanya makhluk-makhluknya yang lemah. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Tidak sedikit pun Allah itu ngantuk dan tidak pernah dia tidur. Jadi tidak ngantuk, tidak tidur bagi Allah itu wajib. Sifat yang harus dimiliki oleh Allah. Bayangkan aja Bapak Ibu, kalau pilot itu sopir, ya, pilot nanti orang bilang kan bisa autopilot. Ya, masa autopilot terus-terusan? Kapan mendaratnya itu pesawat? Ya, ada saatnya pilot ini harus melek, nggak boleh ngantuk. Kalau saatnya dia ini harus melek, dia ngantuk, bahaya enggak? Bahaya. Itu cuman ngurusi pesawat. Ya, yang hanya beberapa jam dia terbang, hanya bawa penumpang beberapa ratus saja dari miliaran manusia di muka bumi. Baru manusia, belum jin, belum binatang, dengan berbagai macam jenisnya itu. Semuanya diurusi sama Allah. Semuanya makan, semuanya hidup, semuanya mendapatkan apa yang ditakdirkan menjadi rezekinya. Kalau Allah ngantuk, berapa itu ikan-ikan yang akan mati kelaparan di lautan?
Berapa semut yang akan meronta-ronta nggak dapat makan? Berapa burung-burung yang akan jatuh? Nggak bisa, nggak mungkin Allah itu ngantuk, apalagi tidur. Tapi kalau bagi manusia, orang nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur, bahaya, ya, darah tinggi, habis itu tidur selamanya. Ya. Jadi bagi manusia tidur itu sifat sempurna, karena dia manusia memang butuh tidur. Kalau nggak bisa tidur itu harus datang ke dokter nanti. Dok, saya ini susah tidur dok, pening kepala saya. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat wajib. Bagi manusia adalah sifat sempurna tidur itu. Tidak tidur itu sifat negatif. Tidak bisa ngantuk, nggak bisa tidur buat manusia. Itu sifat yang mematikan justru. Bagi Allah adalah sifat yang harus Allah miliki, sifat sempurna. Jadi kalau kita perhatikan dari awal awal ayat kursi ini Bapak Ibu, sifat Allah itu ternyata ada dua macam ya. Sifat yang ditetapkan atau sifat yang dinafikan. Dinafikan tahu ya artinya ya, dianggap tidak ada, yaitu la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Ini juga sifat yang dinafikan. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Kayak di surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sifat-sifat dinafikan semua itu. Dia tidak melahirkan anak, tidak juga dilahirkan sebagai anak, dan tidak ada yang mirip dengan Allah. Jadi sifat-sifat Allah yang Allah nafikan dari dirinya kita nafikan. Sifat-sifat mana yang Allah tetapkan bagi dirinya kita tetapkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah semua yang ada di langit yang berlapis-lapis ini. Ada berapa lapis? 7. Masya Allah. Betul ya. 7 lapis langit. Bumi pun juga 7 lapis. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit. Langit itu yang ada di atas kita, itu namanya as-sama. Kita tinggal di atasnya bumi yang bentuknya bulat, sehingga langit itu mengelilingi kita dari segala penjuru. Semua yang ada di atas kita itu namanya langit. Alam semesta ini semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang ada di bumi ini semuanya adalah milik Allah. Ini menunjukkan maha kayanya Allah. Lahu ma fis samawati. Memiliki, itu miliknya Allah semua. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kemudian Allah bertanya dengan pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari. Redaksinya pertanyaan, man dzalladzi, siapa sih yang bisa yashfa'u, mengajukan syafaat, indahu, di sisi Allah, illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya. Artinya tidak ada yang bisa mengajukan syafaat kepada Allah kalau tidak diizinkan oleh Allah. Berarti yang punya syafaat siapa di sini? Allah. Ya, syafaat itu 100% milik Allah. Semua bentuk syafaat milik Allah. Ya. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan wahai Rasulullah, segala bentuk syafaat itu milik Allah saja. Lah terus kok kita dianjurkan membaca doa selepas azan? Doanya apa? Ada yang hafal? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang
mengikuti bacaannya muadzin. Kemudian setelah selesai azan dia baca doa ini, halat lahu syafaati, halal baginya syafaatku. Sebetulnya Nabi itu punya syafaat enggak? Ya, Nabi itu bukan memiliki syafaat. Syafaat miliknya Allah, tapi Nabi termasuk orang yang diizinkan mengajukan syafaat. Dan itu hanya akan diajukan setelah dapat izin. Itu doa setelah azan itu yang disebut di situ adalah wab'athu maqaman mahmuda. Bangkitkanlah beliau Rasulullah ini ya Allah di sebuah kedudukan yang terpuji. Di hari kiamat nanti setelah orang manusia dibangkitkan dari kuburnya, ya, orang kacau balau kalang kabut, semua manusia ini tanpa kecuali gerah menunggu dimulainya hisab oleh Allah. Setelah hari kiamat ya, setelah hancur lebur, dibangkitkan lagi dari kubur, digiring di padang mahsyar. Manusia semuanya bingung, ini Allah kok nggak segera-segera mulai hisab. Mereka datang kepada Adam alaihissalatu wassalam, tolong ya Adam, engkau leluhur kami, Allah menciptakanmu dengan kedua tanganmu dan menyuruh malaikat sujud menghormatimu. Tolong isfa'lana inda rabbik, ajukan syafaat, jadilah perantara untuk kami-kami ini supaya Allah segera memulai hisabnya. Monggo ya, Nabi Adam yang minta kepada Allah. Nabi Adam menolak, nafsi nafsi, ya, aduh saya nggak bisa mikiri kecuali diri saya sendiri, saya punya dosa. Kamu pergi aja kepada Nuh. Datang kepada Nabi Nuh, mereka juga minta, sama Nabi Nuh nolak, dialihkan ke siapa? Kepada siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga nolak, dialihkan ke Nabi Musa. Nabi Musa juga nolak, dialihkan ke Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun juga nolak, tidak dialihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, analaha, yaitu memang bagianku, itu memang bagianku. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau pun sujud di bawah arsy. Di bawah arsy-nya Allah beliau sujud, dan beliau memuji-muji Allah dengan Asmaul Husna yang baru Allah beritahukan kepada beliau. Sebelumnya tidak pernah tahu Allah punya nama-nama yang lain. Setelah sekian lama beliau dibiarkan sujud oleh Allah, baru Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'tah, washfa' tushaffa'. Ini izinnya ini. Hei Muhammad, angkat kepalamu, sekarang silahkan minta, kau akan diberi. Ajukan syafaat, akan diterima syafaat. Maka beliau minta agar sekian banyak umatnya itu dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Fayahuddu li haddan. Allah memberikan batasan. Ya sudah, kuotanya sekian, kira-kira begitu. Setelah kuota ini habis, beliau sujud lagi di bawah arsy. Sama yang beliau lakukan. Allah biarkan beliau sujud sekian lamanya memuji-muji Allah, sampai turun izin yang kedua. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushaffa. Sama, izinnya turun, baru beliau ngajukan, ya Allah, keluarkan umat-umatku yang masih masuk neraka. Dikeluarkan, dibatasi lagi, dikasih kuota lagi. Nah ini mungkin kalau haji istilahnya apa? Kloter kedua, udah keluar semua, gitu lagi. Sampai akhirnya tidak ada lagi yang tersisa kecuali orang-orang yang sudah dinyatakan kekal di neraka oleh Al-Quran. Hatta Nabi itu tidak bisa langsung, Bapak Ibu, karena milik beliau nggak punya syafaat. Syafaat itu milik Allah. Kalau Allah nggak ngasih izin, hatta Nabi, hatta malaikat. Di surat An-Najm Allah mengatakan apa? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a
illa min ba'di an ya'dzana Allah liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit itu? Langit yang luasnya luar biasa ini. Malaikatnya itu saya bilang miliaran, triliunan masih kurang. Ya, di setiap jengkalnya itu ada malaikat yang sujud tasbih mentakdiskan Allah. Berapa banyak malaikat yang ada di langit itu? Tidak ada satupun dari mereka yang syafaatnya akan bermanfaat kecuali setelah Allah mengizinkan dan bagi orang-orang yang diridhai Allah. Jadi ada dua syaratnya. Orang akan mendapatkan syafaat itu syaratnya Allah memberi izin kepada yang akan mengajukan syafaat sehingga dia mengajukan syafaat. Yang mengajukan ini bisa nabi, bisa orang soleh, bisa malah malaikat. Al-Quran juga bisa mengajukan syafaat. Yang rajin baca Al-Quran, nanti Al-Qurannya akan menjadi mengajukan syafaat, ya. Setelah syarat yang pertama dipenuhi, syafaat ini untuk siapa? Siapa yang akan dapat manfaat? Karena syafaat itu artinya menjadi perantara untuk pihak lain, supaya pihak lain itu dapat manfaat atau terhindar dari mudarat. Itu namanya syafaat. Jadi ada syafaat yang membebaskan seseorang yang harusnya masuk neraka, gara-gara dapat syafaat nggak jadi masuk neraka. Ada yang sudah masuk neraka harusnya lebih lama, karena dapat syafaat dipersingkat, dipindahkan, dikeluarkan. Ada yang mau masuk jannah pintunya masih tertutup dan hanya Rasulullah yang akan dibukakan. Harus beliau yang minta. Ini syafaat khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk syafaat yang hari kiamat untuk supaya segera dimulai hisab, itu juga khusus bagi beliau. Ada 3 macam syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Yang pertama syafaat yang dibilang asy-syafa'atul 'uzma alias al-maqamul mahmud, wab'athhu maqaman mahmudan. Di ayat Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Perintah Allah kepada Nabi agar tahajud di malam hari, agar nanti Allah akan membangkitkanmu dalam kedudukan yang terpuji. Karena semua orang muslimnya, kafirnya, semuanya terima kasih sama Rasulullah. Berkat jasa beliau akhirnya Allah memulai hisab. Ya, bahlul nih orang kafir. Ya, tahu bahlul artinya? Oh, tahu ya? Bahlul itu stupid. Ya, bahasa sadonnya stupid. Bodoh orang-orang kafir ini. Dikiranya kalau dihisab terus enak. Mereka malah menghadapi yang lebih dahsyat lagi setelah hisab. Kenapa kok mereka itu sampai lupa? Ya karena kedahsyatan padang mahsyar itu luar biasa, Bapak Ibu. Kembali ke ayat kursi. Tadi syafaat yang ketiga yang khusus bagi, yang kedua sudah ya tadi ya. Masuk, bukakan pintu jannah. Nah, itu khusus Nabi yang diberi izin oleh Allah agar pintu jannah itu dibukakan pertama-tama untuk beliau. Yang ketiga adalah syafaat beliau untuk pamannya yang namanya Abu Thalib. Hukum asalnya orang kafir nggak bisa dapat syafaat, itu hukum asal, kecuali Abu Thalib, pamanda Rasulullah SAW yang matinya tetap dalam keadaan musyrik, tapi sempat bela seumur hidupnya, bela melindungi Nabi. Setelah mati Abu Thalib ini ditanya Nabi oleh putranya Ali, ya Rasulullah, ammuka Abu Thalib ini, pamanmu yang namanya Abu Thalib yang dulu bela-bela kamu, mosok setelah meninggal gak ada manfaatnya sama sekali itu jasa dia, kamu gak bisa sedikit memberikan manfaat baginya? Oh bisa. Kana fi dhahdahin minan nar, dia itu sekarang keceh di neraka. Dhahdah itu neraka yang tingginya semata kaki. Keceh kan namanya?
Ya, keceh di neraka dia itu sekarang. Alaihi lahu na'lani taghli bihima dima'u. Dia pakai sandal, sepasang sandal yang ketika dipakai sandalnya dari api, langsung otaknya umum, mendidih otaknya. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya yang mengajukan syafaat agar diringankan azabnya, tapi tidak berhenti dari azab ya, dan tidak lepas dari neraka, tidak keluar dari neraka, karena ini hukum sunnatullah tidak mungkin berubah. Orang musyrik tidak akan keluar dari neraka. Abu Thalib matinya musyrik, cuman diringankan saja azabnya. Kalau tidak karena saya, dia di deg-degannya neraka, deg-degan, tahu ya, ya, intipnya neraka, level paling bawah. Jadi 3 syafaat ini adalah syafaat yang khusus bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selain yang 3 itu syafaat Nabi bisa ngajukan, selain Nabi juga bisa ngajukan. Termasuk syafaat bagi pelaku dosa besar agar dikeluarkan dari neraka, yang mau masuk neraka nggak jadi masuk neraka, yang sudah di neraka azabnya masih lama dipersingkat, yang sudah masuk surga derajatnya diangkat. Ini semua syafaat-syafaat yang bisa diajukan oleh Nabi, oleh malaikat, oleh orang-orang soleh ya. Baik, intinya harus ada izin dari Allah dan hanya diberikan bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Yang mendapatkan manfaat harus diridhoi, yang mengajukan syafaat juga harus diridhoi dan diizinkan terlebih dahulu. Kalau tidak ada izin, tidak ada ridho dan bukan bagi yang diridhoi, itu hanya syafaat hayalan. Orang berhayal saja, punya keyakinan, nanti saya pasti dapat syafaat, tapi dia nggak tahu ilmunya, dia tidak menegakkan syarat-syaratnya, tidak menjaga tauhidnya, mustahil dapat syafaat, mustahil. Ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Emangnya siapa yang bisa mengajukan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah? Tidak ada. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui semua yang ada di masa depan, semua makhluknya, segenap makhluknya itu yang hari ini sudah ada. Nantinya mereka masing-masing bagaimana Allah tahu. Wa ma khalfahum, dan yang sebelumnya mereka lakukan, semua yang pernah Allah ciptakan di alam semesta ini, apa yang pernah mereka lakukan dan apa yang nanti mereka akan lakukan, Allah tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sedangkan mereka makhluk-makhluk Allah ini, sealim-alimnya manusia, itu tidak bisa meliputi, tidak bisa mengetahui semua ilmunya Allah. Hanya kecil sekali, sebagian kecil saja yang Allah berikan kepada manusia semuanya ini. Dari ilmu Allah yang luas sekali itu, hanya sebagian kecil yang Allah berikan kepada manusia. Itu aja orang sudah sombong, baru ilmunya setitik orang sudah sombong gitu, sudah merasa dia itu tahu segalanya. Subhanallah manusia ini ya. Padahal benda paling besar di jagat raya itu masih membingungkan manusia, dan benda paling kecil juga membingungkan manusia. Betul? Benda paling besar itu apa? Ya alam semesta ini, manusia itu bingung. Diteropong, wih, ketok. Bentar, besarkan lagi teropongnya. Di belakangnya, wih, ketok lagi. Tidak pernah habis alam semesta ini. Besarkan lagi kekernya. Kalau perlu kekernya dikirim keluar angkasa. Antum tahu teropong Hubble itu teropongnya di awang-awang, bukan di bumi sini. Itu yang masih kelihatan lagi. Bingung manusia ini.
Ada lubang hitam katanya di luar angkasa ini. Namanya apa? Black hole. Nah, black itu artinya hitam, hole lubang, hitam lubang. Jadi bacanya dari diwale, dari kanan ke kiri. Ya, kalau dibaca dari kiri kanan nanti hitam lubang, bacanya dari kanan ke kiri, lubang hitam. Itu bisa menyerap benda-benda langit yang ada di sekelilingnya. Apa ini benda hitam? Bingung. Nggak ngerti, nggak dikasih ilmunya sama Allah. Ya cuma bisa ngeker-ngeker aja, kira-kira aja. Benda terkecil, elektron, masih membingungkan para ilmuwan. Elektron ini sebetulnya materi atau energi atau gelombang. Dia bisa bersifat materi, bisa bersifat gelombang, bingung. Nah, itulah keterbatasan manusia. Sesuatu yang senantiasa ada pada dirinya, roh, tidak pernah bisa dia fahami hakikatnya. Ayo saya tanya, roh itu sama dengan nyawa atau beda? Ayo, bingung kan? Nah, dijamin bingung. Dokter aja bingung. Oh iya, bingung. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang tidur itu ruhnya dicabut, tapi tidak mati. Tanya sama dokter, "Dok, mati apa tidur?" Tidur, dia kok mati. Loh, Allah bilang, "Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha." Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa manusia itu saat jiwa-jiwa itu mati, dan juga yang belum mati diwafatkan ketika tidur. Begitu melek balik itu rohnya, secepat kilat dia. Bingung Bang? Bingung. Allah nggak kasih tahu rahasianya roh itu apa. Mereka tanya sama Rasulullah, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya kepadamu bolak-balik tentang roh itu apa ya Rasulullah? Kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusannya Tuhanku. Wis, jangan penasaran. Ya, jangan penasaran sudah. Wa ma utita minal ilmi illa qalila. Kamu enggak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya. Kamu enggak diberi ilmu, enggak akan bisa memahami sudah. Yang penting taati perintah Allah, taati jauhi larangan Allah, beribadah sesuai ajaran Allah. Nanti suatu saat kamu akan berpisah dengan roh dan akan ketemu lagi. Jadi intinya ilmu yang Allah berikan kepada kita itu sangat sedikit. Ya, Allah tahu segalanya, jeroan kita, luar dalam kita, yang kita sembunyikan, yang kita nampakkan, Allah tahu. Semua kejadian di muka bumi sekecil apapun Allah mengetahui dan menakdirkannya. Daun hari ini ada berapa miliar triliun kuadriliun daun yang gugur setiap hari. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Satu helai pun yang gugur Allah tahu. Kalau belum saatnya gugur, tidak akan gugur. Berapa yang boleh gugur, semuanya sudah ditakdirkan sama Allah. Ya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Enggak akan mengetahui sedikit pun di antara ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki, Allah beritahu. Ya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah, kursi Allah itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah maudhi'u qadamaihi, tempat kedua kakinya Allah Azza wa Jalla. Jangan dibayangkan ya, karena bayangan apapun yang muncul bukan kayak gitu, tenang aja. Ya, yakinlah bayangan apapun yang muncul ketika antum dengar kedua kaki Allah bukan kayak gitu kakinya Allah. Jadi antum tidak wajib mengerti bentuknya, malah tidak mungkin bisa tahu bentuknya. Cukup ketahui aja Allah punya dua kaki yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Mesti antum bayangkan kaki manusia, mesti sudah. Ya toh? Iya. Karena antum tidak pernah lihat zatnya Allah, tidak bisa bayangkan, dan Allah nggak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tapi jangan diingkari, nggak boleh diingkari. Ya, Allah punya zat, punya, wajib punya zat. Zatnya sama,
Tidak mungkin sama. Otomatis semua sifat-sifatnya tidak akan sama persis. Sama dari sifat dasarnya saja. Contoh ya, sifat dasar itu contoh. Coba pegang kepala masing-masing. Pegang kepala masing-masing. Wah, depannya ngantuk ya. Keras enggak sih? Kepalanya keras enggak? Keras. Coba pegang lantai. Ketok-ketok. Keras mana sama kepala antum? Keras lantai. Tapi sama-sama dibilang keras loh. Artinya sifat dasar nggak apa-apa sama. Hakikatnya mesti beda. Sama besi. Besi pejal, besi baja lebih keras lagi. Ya. Masing-masing dibilang keras, kepalanya keras. Keras kepala. Ada yang kepala batu malah. Oh, lebih keras lagi ini. Ada lantai juga keras, besi juga keras. Kan nggak berarti kita menyamakan antara kepala antum dengan lantai, dengan batu, walaupun sama-sama punya sifat keras. Ya sama. Ketika kita mengatakan Allah punya wajah, lah Allah sendiri yang bilang Allah punya wajah. Allah punya kedua tangan, Allah sendiri yang bilang Allah punya kedua tangan. Dalam hadis Nabi bilang Allah memiliki kaki, Nabi yang menceritakan itu. Jangan dibayangkan, karena Allah itu sudah menjelaskan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada apapun yang sebanding, setara, sepadan dengan Allah. Jadi nggak boleh kita bayangkan, cukup kita imani. Apa sifatnya Allah? Ya sifat itu punya makna. Maknanya apa? Ya makna dalam bahasanya apa? Yang jelas wajah. Sama enggak dengan tangan? Beda. Wajah punya makna sendiri, tangan juga punya makna sendiri, kaki punya makna sendiri. Tapi hakikatnya seperti apa? Tergantung wajah siapa, tangan siapa, kaki siapa. Sebelum ini dinisbatkan kepada yang punya, bayangan apapun itu tidak boleh muncul. Kalau ini bilang wajah, maksudnya apa? Ya saya bilang wajah. Antum bisa bayangkan wajah yang saya maksud? Wajah apa? Saya tidak bilang wajah manusia. Itu kan antum bayangannya begitu. Saya cuma bilang wajah, muka. Macam-macam. Ada muka monyet, muka kerbau, muka mentok, ada muka rumah. Masing-masing akan punya hakikat sendiri-sendiri ketika disandarkan. Ini mukanya siapa? Tangan, sama. Saya bilang tangan, coba bayangkan tangan apa yang saya maksud? Nggak tahu. Ya. Nah, kalau kita pernah melihat benda yang punya tangan, baru kita bisa bayangkan. Masalahnya Allah tuh nggak bisa dikiaskan ke apapun. Tidak ada yang sama-sama Allah. Jadi semua bayangan yang muncul itu bukan Allah. Enak tuh? Kalau dipaksakan, wah repot nanti kalau dipaksakan. Ya. Baik. Wasi'a kursi. Jadi kursi itu jadi ibaratnya gini, Bapak Ibu. Ya, qadarullah hujan, enggak apa-apa. Monggo merapat aja. Yang di dalam masjid bisa lebih merapat biar teman-teman saudara-saudara kita yang di luar bisa menghindar dari hujan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Padahal kursi itu ibaratnya ya, kalau kita bicara singgasana, Bapak Ibu tahu singgasana ya, yang biasa diduduki oleh raja itu kan ada namanya singgasana. Singgasana itu bahasa Arabnya arash.
Kita bicara arsy dalam pengertian bahasa. Arsy itu artinya sarirul mulk, ya, dipan kerajaan, singgasana itulah. Kalau arsy-nya Allah, ya kita tidak tahu kayak apa. Allah menamainya sebagai arsy, tapi bentuknya kayak apa yang tidak dijelaskan oleh Allah kita tidak tahu. Yang jelas arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Nah, itu jelas ayatnya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan pada hari kiamat itu arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Arsy-nya Allah ada di atas air. Allah sendiri yang Nabi yang menceritakan itu, wa kana arsyuhu 'alal ma. Ya, arsy Allah ada di atas air. Nah, kalau kita bicara singgasananya raja yang di dunia ini, biasanya ada tempat ance-ancenya itu loh. Tempat kakinya raja. Ini kita bicara raja manusia ya. Kita nggak bicara Allah ya. Kita bicara supaya tahu yang dimaksud kursi dalam bahasa Arab itu yang mana. Singgasananya namanya arsy. Tempat tataannya kakinya itu namanya kursi. Jadi beda dengan kursi dalam bahasa Indonesia. Kalau ini kursi di tempat duduk, ini kursi dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau maksud dari kursinya Allah, kursinya itu bagian dari arsy. Arsy-nya lebih besar dari kursi. Ya. Jadi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya itu aja sudah seluas langit dan bumi, bisa lebih luas daripada langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ini hebatnya Allah. Kesempurnaan kekuatannya Allah. Allah itu enggak pernah merasa lelah dan merasa berat untuk mengurusi memelihara langit dan bumi ini. Ya, wala ya'uduhu ay la yuthqiluhu. Untuk menjaga, memelihara dan mengurusi langit dan bumi Allah tidak pernah merasa berat. Wa huwal aliyyul azim. Ditutup dengan 2 nama Allah lagi. Wa huwa, dan dialah al-ali yang maha tinggi. Jadi ada berapa nama Allah? Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ali, ya tak? Al-Azim, ya kan? Itu nama-namanya Allah ya. Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim. Adapun sifat-sifat Allah banyak, karena setiap nama memiliki sifat yang sesuai. Allah memiliki sifat uluhiyah. Al-Hayy memiliki sifat hayah, hidup. Al-Qayyum sifat al-qayyumiyah, senantiasa ngurusi semua makhluknya. Termasuk sifat Allah adalah sifat yang Allah nafikan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. 2 sifat dinafikan. Ngantuk enggak, tidur juga enggak. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Ini juga sifat Allah, Maha Esa dalam segi uluhiyahnya. Ya'lamu ma lahu mulkus samawati, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini menunjukkan Allah memiliki semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Ini sifat Allah juga. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kalimat ini artinya tidak ada satupun yang bisa mengajukan syafaat di hadapan Allah kecuali atas izin Allah. Kemudian ditegaskan sifat lainnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sifat apa? Maha tahunya Allah. Ini sifat ya'lam. Allah mengetahui semua yang ada di hadapan makhluknya, maksudnya yang akan terjadi di masa depan dan semua yang pernah terjadi di masa lampau. Sedangkan makhluknya tidak diberi dari ilmunya Allah itu kecuali sedikit dan atas izinnya Allah saja. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kemudian Allah menjelaskan betapa besar kursinya Allah alias tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa seluas langit dan bumi. Ini menunjukkan maha besarnya Allah. Otomatis, ya enggak?
Kalau tempat kedua kakinya aja seluas Allah dan bumi, bagaimana zatnya Allah? Makanya Allah tutup dengan wala yauduhu hifdzuhuma. Ini sifat lagi, Allah tidak pernah keberatan. Ya, sifat yang dinafikan, merasa berat. Kalau manusia disuruh ngurusi urusan yang banyak sekali, kelepek-kelepek, nggak bisa. Ya, merasa berat, saya nggak sanggup. Kalau Allah nggak pernah merasa berat dengan makhluk yang sedemikian banyaknya, yang sedemikian besarnya yang ada di langit dan buminya Allah ini. Ya, ini masuk sifat yang dinafikan, artinya tidak pernah merasa keberatan untuk menjaga langit dan bumi. Lalu ditutup dengan wa huwal ali, dan dialah yang maha tinggi. Nah, maha tingginya Allah menurut ahlu sunnah Bapak Ibu itu meliputi 3 hal. Ya, al-ali itu nama. Sifat yang terkandung adalah sifat al-ulu, sifat maha tinggi. Apanya yang maha tinggi? 3. 1, zatnya maha tinggi, maha di atas sana. Ya. Yang kedua, kedudukannya, keutamaannya, kemuliaannya. Dan yang ketiga adalah karena dia yang ada di atas sana, dia yang menundukkan semua yang ada di bawahnya. Jadi ada istilahnya ini dalam ilmu akidah, ada uluwuz zati, zatnya yang maha tinggi, ada uluwul qadri, kedudukannya yang maha tinggi, ada uluwul qahri, wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan dialah yang menundukkan semua hamba yang ada di bawahnya ini. 3 makna inilah yang terkandung dari nama Allah Al-Ali, yang artinya Allah memiliki sifat tinggi, zatnya tinggi, kedudukannya tinggi, dan karena dia di atas, dia memaksa dan menundukkan semua yang ada di bawahnya. Al-Azim, ini salah satu nama Allah yang maknanya banyak sekali. Jadi ada nama Allah yang memiliki makna yang banyak. Azim dalam kekuatannya, azim dalam ilmunya, azim dalam kekuasaannya, azim dalam semua sifat-sifatnya agung semua. Ya. Jadi nama azim ini adalah salah satu nama yang banyak sekali cakupannya. Seperti nama Al-Majid yang terpuji, ya semuanya terpuji. Pendengarannya terpuji, penglihatannya terpuji, kekuatannya terpuji, kasih sayangnya terpuji. Ya. Nah, itulah cakupan dari atau kandungan ya secara garis besar dari ayat kursi. Mudah-mudahan dengan mendalami dan menghayati kandungan dari ayat kursi ini, kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau ingin kenal Allah harus kenal sifat-sifatnya. Makin banyak kita menggali, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, makin kenal kita dengan Allah, makin dekat kita dengan Allah, makin muncul ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah. Kalau tidak kenal, ya kata pepatah apa? Tak kenal maka tak sayang. Ketika tidak kenal, dorongan untuk ibadah pasti lemah. Wong kenal aja enggak. Ya, tapi kalau kenal dengan Allah melalui sifat-sifat Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, ya akan muncul iman yang kuat. Ya, gitu Bapak Ibu. Ibu-ibu diminta keluar duluan, bapak-bapak disuruh nunggu sambil dapat pembagian hadiah. Oh gitu. Ini ibu-ibu diminta keluar duluan, bapak-bapak suruh nunggu sambil ada pembagian hadiah. Purun hadiah apa mboten? Nah, siapa yang ngantuk angkat tangan. Ngantuk. Ini hadiahnya sudah ada kriteria yang berhak menerimanya.
Rp50.000 bapak ingkang paling sepuh. Tapi harus jujur nggih. Ayo, siapa yang merasa angkat paling sepuh, angkat tangan. Usianya berapa Bapak? 82. Ada yang lebih dari 82 tahun? 82 tahun berapa bulan Pak? Barangkali ada yang lebih 1 bulan kan? Boten enten, monggo Pak. Barakallahu fiik. Oh ada? Udah. 50.000 bapak engkang punya anak paling banyak. Anak kandung nopo anak asuh niki? Ya. Anak kandung. Berapa itu? Berapa? 8. Wah kalah. Ada yang lebih dari 8? Ye, 8 ya? Monggo. Ini 50.000 bapak usianya tua sering ikut pipanisasi. Bapak, Masya Allah. Monggo. Niki buat Pak RT yang paling jauh. Cuman saya bukan Pak RT, saya paling jauh kayaknya. Tapi saya bukan Pak RT. Siapa ini Pak RT yang paling jauh nih? Monggo angkat tangan Pak RT. Yang Pak RT aja coba angkat tangan. Ada Pak RT nggak di ruang sini? Hah? Pak RT. Nah, monggo antum yang lebih tahu. Yang lebih tua tadi. Yang lebih tua Pak RT ini pundi niki? Oh, bukan Pak RT. Lebih dari 80 tahun. Oh, ada yang lebih dari 80 tahun tadi. Monggo, Bapak. Masya Allah. Oke. Udah habis loh. Lah mentoknya di. Katanya ada mentok. Oh, di snack. Oh, lewat snack. Sudah ya? Ya, mudah-mudahan kajian kita malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan kita pulang membawa ilmu baru untuk diamalkan. Jadi nanti mau tidur baca apa? Ayat kursi. Besok mau tidur juga baca ayat kursi, bukan cuma nanti malam ya. Jadikan sebagai amal rutin kita ya. Mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah untuk bisa senantiasa mengamalkan sunnah yang mulia ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.